Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Biin Sima. Paten kali. Aja. Spill aja dulu. Bang. Mana bang sini? Kontet di rumah. Kontet lah kau. Jadi kapan kita ke Jakarta itu? Itulah. Insya Allah sebentar lagi deh. Bentar lagi. Tapi Mana? tapi ada satu hal yang aku tak suka gitu. Apa lagi? Sebenarnya aku tak mau bahas-bahas. Sebenarnya kan aku konten-konten itu membahas prestasi, kebaikan gitu. Cuman risih gitu. Kenapa risihnya? Yang membenci ini gitu, yang membenci Lesti ini sebenarnya nggak pantas, karena memang mereka itu satu profesi, satu pekerjaan, harusnya gitu mereka itu saling memberikan contoh terbaik kepada masyarakat gitu. Tapi untungnya itu Lesti nggak pernah menanggapi. Gak usah kita sebut nama lah ya, mungkin masyarakat Indonesia tahu siapa orangnya gitu. Dia menganggap dirinya senior itu kan sifatnya seharusnya mengayomi, bukan apa ya, menjatuhkan. Entah faktor apa, mungkin ada faktor iri, mungkin bisa jadi gitu kan. Kita nggak boleh tidak boleh iri dengan rezeki orang lain. Setiap orang itu kan punya rezekinya masing-masing gitu. Mungkin masa viral dia sudah lewat, sekarang masa Lesti gitu kan. Kita nggak boleh iri gitu. Dia tuh sukses kan, bukan kekurangan gitu. Buat orang yang sudah merasa senior, jadi buatlah dirimu itu menjadi contoh kepada junior, bukan menjatuhkan ya. Kalau perkara juniormu lebih hebat setelah itu, ya alhamdulillah kamu berhasil gitu, berhasil menjadi contoh terbaik ya. Aku sering di-tag orang gitu, masalah artis 21 tahun, artis senior gitu, yang selalu membanggakan dirinya gitu. Ya nggak apa-apa, memang kamu hebat kok. Kalau nggak hebat nggak jadi artis gitu. Tapi nggak boleh juga gitu. Menurutmu kayak mana? Kayak mana menurutmu orang-orang yang suka membenci gitu? Itulah. Mungkin orang-orang yang suka membenci itu kurang, kalau aku menilai itu orang-orang yang kurang bersyukur atas kesuksesannya yang telah lalu itu. Ini dia. Ini jawaban-jawaban Hafiz Quran. Karena memang pembersihan hati ya. Ini bukan perkara apa, perkara hati. Lagi-lagi ke perkara hati. Jadi penyakit hati itu memang agak bahaya. Karena dari rasa benci, iri, bisa kita melakukan apa saja gitu. Tapi sebenarnya kalau aku menilai si mbak-mbak yang satu ini, kita bilang mbak-mbak tapi kita nggak sebut nama ya, karena banyaknya pemicunya itu dari orang lain, dipanas-panasi, mungkin dia nggak tahan. Sebenarnya nggak sebenci itu, Banyak mengadu domba. tapi karena dipancing, tapi dia kan sudah senior gitu, harusnya lebih dewasa menyikapi, menanggapi gitu. Apalagi yang dihujat ini pun nggak pernah berbicara apapun gitu. Menanggapi nggak pernah, balas nggak pernah. Tapi setiap aku lihat kontennya, ada saja kontennya itu yang menyinggung kepada Lesti Kejora gitu. Kenapa aku tersinggung? Karena aku memang suka dengan Lesti gitu. Karena dari semua konten yang aku lihat, pertama kali Lesti ini nggak pernah menghujat siapapun, tidak pernah menjatuhkan siapapun. Bahkan di akademi dia memang masih muda, cuman untuk apa aku bilangnya, Prestasi. di keluarga akademi itu dia termasuk paling tua lah, senior secara prestasi. Dia tidak pernah meremehkan, menjatuhkan, dia mengayomi semua peserta gitu. Ayo maju gitu ya. Kalau mungkin yang kita ajak itu lebih maju, kita bersyukur, berarti kita berhasil gitu kan. Yang nggak enaknya itu ada senior yang merasa tersaingi oleh junior, nggak terima, marah-marah, suka menyindir. Sebenarnya faktornya itu dulu karena ada isu kasus, bukan kasus ya, isu. Kalau saya bilang kasus itu benar-benar terjadi, saya pun nggak bisa memvalidkan itu gitu. Tapi isu yang beredar saja gara-gara mulut netizen gitu kan, mulutnya haters makin panas. Sementara mereka nggak ada klarifikasi, nggak ada membenarkan, nggak ada mencari pembelaan. Nah, yang dimau dari para netizen dan hater ini adalah apa yang mereka harapkan dari Lesti, bercerai gitu. Tapi apa yang terjadi? Lesti tidak bercerai, kembali dengan suaminya.
Disinilah faktor-faktor kebencian itu mulai timbul. Kita kan nggak bisa menentukan nasib seseorang gitu kan. Itu kan ketentuan Tuhan gitu. Kalau dia mau yang begini walaupun dia disiksa, kenapa rupanya gitu. Itu kan keluarganya gitu. Yang parahnya ini, yang menjadi ikut-ikutan ini adalah artis senior gitu. Senior ya, garis bawahi senior gitu. Nggak pantas, itu bukan contoh gitu. Ya mungkin dia trauma dengan pernikahannya, trauma dengan apa yang terjadi dengan hidupnya. Ya harusnya jadi pembelajaran. Setiap orang kan traumanya beda-beda gitu. Mungkin terjadi pada dia belum tentu terjadi pada orang lain gitu. Gitu loh ya. Tapi si Mbak itu memang juga bagus sih. Itu saja yang membuat agak risih. Jadilah contoh yang baik, figur yang baik gitu. Mbak juga itu orangnya berprestasi, cantik, multitalenta, kaya, berprestasi. Jangan rusak prestasi kita hanya dengan omongan-omongan sampah gitu. Betul nggak? Betul kali. Harusnya tadi kita dihargain orang, dicintain orang, tapi karena mulut kita ikut-ikutan. Memang kita manusia biasa, tapi kalian itu adalah public figure gitu. Contoh untuk semua orang gitu. Hanya gara-gara mulut kata-kata sampah yang tak berarti, hilang semua istimewanya dari dirimu gitu loh Mbak. Jadi kan udah gitu Bang, apapun yang kerjakan di mata orang udah jelek jadinya. Jadi apa aja buruk gitu, apa aja buruk. Padahal kalau aku tahu ya si Mbak ini, aku juga suka sama dia, suka. Dari awal dia muncul ke permukaan entertainment gitu. Karena dia juga berjuang dari nol gitu. Itu yang paling salut, berjuang dari nol. Dia orang kaya tapi dia tidak pernah mengandalkan harta orang tua untuk maju gitu. Dia berjuang dari nol. Aku tahu karena proses karir dia juga aku lihat gitu kan. Tapi sayangnya dirusak dengan cemoohan-cemoohan yang nggak pantas gitu. Mungkin mana ya, mudah-mudahan ini nggak benar gitu, tapi isu yang beredar, konten-konten yang beredar, entah pun ini campur tangan para netizen yang membuat, nggak tahu juga ya, cuman agak risih gitu. Kalian berdua itu adalah artis-artis kebanggaan Indonesia, jadi contoh ya gitu. Jadi Lesti juga itu artis kebanggaan Indonesia, kita harus terima itu gitu. Kita nggak boleh nggak terima, kita harus terima gitu. Setiap orang sudah ada porsinya gitu. Mungkin saat ini jayanya Lesti, mbaknya dulu jaya. Siapa yang nggak kenal seorang mbak ini gitu kan? Terkenal lah gitu, suaranya cantik, orangnya cantik, masya Allah. Semua bisa ngaji, dia bisa jago, dia ngaji, goyang apalagi. Bodinya itu body goals, gimana ya? Semua perfect lah gitu. Jangan dirusak dengan hal-hal yang tidak baik. Itu aja sih. Jadi untuk kita masyarakat kami yang kecil-kecil ini, kami ini melihat kalian itu sebagai contoh ya, untuk semangat bekerja, semangat mencari PT ya. Kalian pun pengen sukses, pengen keluar negeri, pengen umroh, haji bersama keluarga. Kalian bisa, kami juga harus bisa gitu. Meniru semangat kalian gitu. Jangan rusak semuanya gitu. Itu aja kayaknya ya. Capek juga ngomong. Kata gue mana ngantur aku. Atau orang gimana? Yang penting gitulah. Lesti Kejora I love you. Itu lagu Lesti. Nyanyi lagu Lesti dulu apa? Kejora pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Pak ajan ya Allah. Ajan dulu Bang. Menghargai waktu. Azan dulu Bang. Allahu Akbar, Allah. Boleh ketawa Bang. Allahu Akbar. Itu ajan halal loh. Allahu Akbar, Allah. Gimana ada ajan? Abang yang ahli ajan di dunia ini. Salah. Allahu Akbar, Allah. Tak mana bisa. Bisa loh Bang. Salah. Tapi ada lampu apa Bang? Lampu konser. Tadi ada lewat lampu konser. Ada pasar malam. Di mana? Guys, pengirahan perapat ini ada pasar malam. Tadi cuma mengajak sih sebenarnya. Ini nggak pamerin dah bang. Ada pamer apa Pak Prabowo di situ? Prabowo. Cerita aku bilang. Kita kan Anies. Anies. Kita walaupun Anies, kita tetap menghargai Pak Prabowo. Iya, Prabowo itu juga adalah orang yang berpengaruh di Indonesia. Dia juga apa namanya? Jadi pertahanan. Orang terbaik di Indonesia. Jadi nggak salah kita menghargai. Siapapun pilihan kita, bukan berarti kita membenci Pak Prabowo atau Gibran. Enggak.
kita tetap bangga. Tapi masalah pilihan pemimpin itu dari hati. Kita bebas. Negara ini negara demokrasi. Jadi bebas memilih, bebas bersuara, bebas berpendapat gitu ya. Pak Anies Baswedan nomor 1, Masya Allah. I love you. Dah, ayo salat kita. Dah azan.